Sobat Prakarsa, masih ingat tepuk ini? Bener, tepuk pramuka. Di episode ini, kita akan membahas betapa kerennya jadi anggota pramuka atau yang dikenal di seluruh dunia sebagai scout. Nah, sekarang coba kita tes. Menurut kalian, anak muda yang punya sifat pemimpin itu keren nggak? Keren. Menurut saya keren, Kak. Kita nggak tahu ke depannya, siapa tahu bisa memimpin bangsa mungkin. Kalau anak muda yang punya survival skill di alam, Penting banget. Penting. Oh iya, keren banget. Dia punya skill survivor gitu. gimana dengan anak muda yang cinta tanah air? Perlu banget, penting untuk cinta tanah air, apalagi negeri sendiri Indonesia, jadi penting lah. Sadar nggak sih Sobat Prakarsa? Sifat-sifat yang disebutkan tadi merupakan ciri dari anggota pramuka. Iyap, pramuka itu memang keren. Buktinya, nggak sedikit loh tokoh dunia yang pernah pakai seragam pramuka. Pramuka turut andil menanamkan karakter kepemimpinan dan kemandirian dalam diri mereka. Selain jago di alam, pramuka juga menembus luar angkasa. Tahu nggak Sobat Prakarsa? 11 dari 12 orang yang pernah ke bulan adalah mantan anggota pramuka. Nggak cuma di luar negeri, banyak juga teman-teman kita yang aktif di pramuka dan terus berprestasi. Seperti Vina. Oke, manfaat pramuka bagi diri sendiri yang pertama pasti adanya pengembangan karakter. Banyak nih teman-teman yang tadinya itu suka banget ngaret. Tapi kalau di pramuka itu kita dituntut disiplin yang akhirnya jadi mau nggak mau harus datang tepat waktu nih. Selain itu banyak banget pengembangan diri yang bisa dilakuin di pramuka karena di pramuka itu banyak kecakapan yang bisa kita capai. Salah satunya di dalam pemenuhan SKU itu juga ada beberapa poin yang harus terpenuhi seperti harus mengikuti latihan, mampu memimpin diskusi. Di dalam SKU juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Nah, teman-teman jadi belajar gimana cara berbahasa Indonesia yang baik. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa dikembangkan sama teman-teman. Potensi mereka juga bisa kita gali lagi. Jadi setelah masuk pramuka itu teman-teman bisa jauh lebih berkembang dengan pendidikan karakter yang ada di pramuka. Nah, selain bagus untuk pengembangan karakter, pramuka punya manfaat untuk menunjang akademik nggak ya? Jangan salah nih Kak, di pramuka sendiri itu sekarang bisa nunjang akademik teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang SD, SMP itu bisa pakai sertifikatnya untuk masuk ke sekolah SMP atau SMA-nya. Dan di beberapa universitas itu sekarang udah ada jalur prestasi pramuka. Salah satunya ada di IPB dan yang baru itu sekarang ada di UNJ. Jadi kalau teman-teman sudah mencapai tingkatan tertinggi yaitu Pramuka Garuda, teman-teman bisa ikut jalur prestasi pramuka yang ada di UNJ maupun di IPB. Jadi menurut saya pramuka ini sangat membantu baik secara akademik maupun non-akademik. Selain punya banyak nilai untuk perkembangan diri, manfaat pramuka juga dirasakan loh untuk lingkungan dan masyarakat. Nah, yang sering kali kita lakukan itu biasanya adalah membantu saat terjadi bencana. Dan bencana yang cukup sering terjadi di Jakarta salah satunya adalah kebakaran. Dari pramuka sendiri setiap ada kebakaran itu kita selalu membangun posko. Di sana juga kita mengumpulkan donasi untuk membantu masyarakat yang terkena bencana kebakaran. Kemudian mungkin teman-teman Sobat Prakarsa juga lihat nih kalau bulan puasa menjelang Lebaran, kemudian Nataru, itu banyak anak-anak pramuka di jalanan. Nah, itu salah satu bentuk pengabdian kita terhadap masyarakat karena cukup membantu lalu lintas dan para masyarakat yang sedang mengikuti mudik gitu. Jadi pramuka terlibat langsung untuk membantu masyarakat salah satunya dengan itu. Nah, selain itu di pramuka itu ada Pramuka Peduli. Jadi unit ini yang biasanya membantu. Kalau di daerah Jakarta sendiri, setiap 2 bulan sekali kita selalu ada agenda donor darah, Kak. Jadi itu bisa membantu masyarakat juga. Nah, di Jawa Tengah
ada unit yang namanya Ubaloka. Ubaloka sendiri juga banyak membantu masyarakat di kebencanaan. Seperti itu, Kak. Sedikit fun fact tentang pramuka nih teman-teman. Organisasi kepanduan atau Boy Scout diinisiasi oleh Lord Baden-Powell di Inggris pada tahun 1907. Di Indonesia sendiri, Gerakan Pramuka didirikan pada 4 Mei tahun 1961. Dan saat ini telah menjadi gerakan kepanduan terbesar dunia dengan lebih dari 25 juta anggota aktif. Tentunya banyak yang bertanya-tanya, apakah kegiatan kepanduan yang sudah berusia lebih dari 100 tahun masih relevan di era digital sekarang ini? Yuk kita tanya ke Mbak Endah, pakar etnografi digital dari Universitas Indonesia. Kebetulan core keilmuan saya itu media digital. Saya memperhatikan bahwa mereka yang berkutat hanya dengan media digital itu punya delusi terhadap realita. Mereka tuh detached dari realita. Jadi itu sebabnya mungkin kita semua sering lihat ya komen-komen orang tuh di sosial media bisa begitu keji, nggak sopan, nggak berakhlak ya. Bahasa anak sekarang ya biasa deh netizen di Indonesia gitu. Tapi sebenarnya nggak cuma di Indonesia, di banyak tempat pun seperti itu. Nah menurut saya itu karena kebanyakan terlalu hidup di virtual sphere ya, yang nggak berhubungan langsung dengan manusia sehingga pemecahan masalahnya nggak real juga, masalahnya juga nggak real gitu ya. Sehingga ketika harus berhadapan dengan dunia yang real itu mereka kesulitan menavigasi. Nah di pramuka itu justru kita itu bukan diajarin hard skill, tetapi lebih soft skill untuk menavigasi dunia sosial dengan kemampuan kita yang ada. Dan di era digital kan kita tetap betul digital, tapi kan kita tetap hidup dengan manusia yang real ya, dengan ekosistem yang real. Sehingga buat saya sih masih relevan ya. Wah, ternyata pramuka masih sangat relevan ya buat teman-teman Gen Z dan Gen Alpha yang masih muda supaya masih tahan banting dan kuat menghadapi tantangan zaman. Nah, adakah perbedaan karakter siswa yang ikut pramuka dan yang tidak? Dibilang ada bedanya nggak dengan anak yang nggak pramuka gitu ya? Ada gitu. Mahasiswa saya tadi kan sebelum saya ikut wawancara ini kan saya juga nanya ya beberapa mahasiswa gitu. Memang beda gitu. Saya tanya beberapa mahasiswa yang pramuka dan diwajibkan itu agak berbeda dengan yang nggak ikut pramuka. Tadi ya lebih pede, lebih melihat bahwa masalah itu selalu bisa dipecahkan. Jadi tingkat stresnya tuh nggak tinggi gitu, karena udah dilatih kan ya di pramuka bahwa setiap masalah tuh nafas bentar, dipikirin, dikerjain, bisa gitu, dan nggak harus perfect gitu. Nah anak-anak yang mahasiswa yang tadi cuman saya tanya tuh sekitar 8 gitu ya. Di kelas pun gitu ya, yang ketakutan belum dikerjain aja udah takut itu ya kebetulan dari yang 8 tadi memang yang nggak ikut pramuka gitu. Makanya seperti saya itu kan pramuka itu dilatih tidak kenal menyerah. Artinya kita masih ada peluang kesempatan yang kita lihat di sekitar kita yang bisa kita lakukan. Terus kepemimpinan ya, di pramuka itu kan dilatih kepemimpinan dan kerjasama, karena kita memimpin teman-teman kita ya kan, nanti itu bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Nah itu sudah dilatih dan praktek langsung itu, dan itulah yang membentuk karakter nantinya bagi seorang pemimpin ke depan ya tuh. Terus kemandirian ya, itu kita praktek, dilatih di pramuka, tidak ketergantungan pada orang lain ya kan, tidak selalu kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, gimana Sobat Prakarsa? Jadi pramuka itu keren kan? Pertanyaan berikutnya, setuju nggak teman-teman jika pramuka tak lagi diwajibkan di sekolah? Tulis di kolom komentar ya. Atau kalian punya masukan supaya kegiatan pramuka lebih menarik dan kekinian? Simak episode berikutnya ya, hanya di kanal Prakarsa.